Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari kawan-kawan Mahkamah Rakyat luar biasa yang telah mengundang kami dari SBIP untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas hubungan industri yang hari ini ada yang bergerak di bidang hilirisasi, khususnya industri pertambangan nikel yang ada di Morowali. Yang pertama-tama, apa yang hari ini disampaikan oleh pemerintahan Jokowi atas berbagai keuntungan yang diperoleh oleh negara dalam bentuk pertambahan nilai dan seluruh keistimewaan dari hilirisasi tersebut ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di Morowali secara khusus dan yang dialami langsung oleh para buruh yang ada di dalam hubungan kerja di IMIP itu sendiri. Salah satunya kita bisa lihat bagaimana bicara terkait soal upah yang hari ini juga diberlakukan oleh IMIP yang seharusnya itu bisa melihat dari indeks tingkat kebutuhan hidup yang ada di Morowali, karena ini adalah salah satu kawasan industri yang juga berkedudukan sebagai program strategis nasional yang saya pikir dapat memberikan hak-hak buruh sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup layak yang ada di Morowali. Tapi pada faktanya justru yang dipraktekkan di IMIP itu adalah politik upah murah dengan sistem jam kerja yang begitu panjang dan resiko kecelakaan yang sangat tinggi. Salah satunya adalah kita bisa lihat di tanggal 24 Desember tahun 2023 kecelakaan kerja yang terjadi di PT Indonesia Tinsan Stainless Steel atau PT ITSS yang menelan korban 21 orang dan 38 itu masih banyak hak-haknya yang belum dipenuhi oleh perusahaan maupun negara hari ini. Itu adalah bukti konkret dari hilirisasi yang hari ini terus digembar-gemborkan oleh pemerintahan Jokowi dan para kabinetnya. Kemudian lanjut, bukan sampai di situ saja, tapi dalam hal yang lain, salah satunya kita bisa lihat bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di sekitaran kawasan industri. Yang dulunya mereka adalah nelayan, petani yang hidup bisa bergantung pada alam yang ada di Morowali. Justru sekarang mereka harus kehilangan pekerjaan dan beralih profesi menjadi menjadi pemulung aqua botol bekas. Dan itu memang terjadi di salah satu dusun, namanya Dusun Kurisa yang ada di Morowali. Itu ada sekitaran kurang lebih 7 keluarga yang melakukan aktivitas pekerjaan menjadi pemulung aqua botol bekas di Morowali. Jadi di tengah pemerintah bicara soal masalah hilirisasi, tapi masih banyak juga yang sebenarnya yang tidak dilihat secara kenyataan yang ada di Morowali. Itu adalah bagian kecil dari seluruh masalah yang terjadi di Morowali. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat juga angka kecelakaan lalu lintas. Tidak hanya angka kecelakaan di dalam hubungan kerja, tapi angka kecelakaan lalu lintas juga terus-menerus mengalami peningkatan yang besar dari hari ke hari karena masalah utamanya adalah pembangunan infrastruktur yang sangat bobrok, yang sangat memang tidak rapi dan lain sebagainya, sehingga itu juga menjadi pemicu dari kecelakaan lalu lintas yang terus terjadi di Morowali. Kemudian perusahaan OSMI ada dan beberapa perusahaan lainnya yang ada di dalam kawasan IMIP, dan ini sangat masif dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan IMIP yang justru menurut kami dari SBIP itu akan mengaburkan status hubungan ketenagakerjaan buruh yang ada di dalam kawasan IMIP. Kemudian lanjut
bicara soal upah, penentuan upah juga yang hari ini dilakukan oleh IMIP terhadap para buruhnya, salah satunya adalah menetapkan upah pokok yang masih di bawah upah minimum kota kabupaten dengan menetapkan upah perumahan, lokasi dan tunjangan keluarga yang sangat jauh dari kata layak, di mana kita di Morowali, kalau misal ada kawan-kawan dari sini yang sudah berkunjung ke Morowali pasti tahu bagaimana di sana harga kontrakan atau harga perumahan per petaknya itu sampai 1.500.000 sampai 2 juta per bulan. Tapi kemudian perusahaan itu kemudian memberikan uang perumahan yang hanya sebesar 600.000 per bulan yang didapatkan, termasuk uang transportasi atau uang bensin itu dikasih hanya 100.000 dalam per bulan. Sehingga total upah yang didapatkan oleh buruh di luar dari jam kerja panjang itu hanya sekitaran 4 jutaan. Ketika buruh untuk mau mendapatkan upah lebih, maka itu harus digenjot jam kerja yang panjang, yang juga akan berdampak pada kecelakaan kerja juga yang akan semakin tinggi karena dengan adanya jam kerja yang sangat panjang. Dan itu semua terjadi di seluruh tingkatan pabrik yang ada di dalam kawasan IMIP tanpa terkecuali. Nah itu. Jadi kalau pemerintah hari ini bicara soal masalah keberhasilan pemerintahan Jokowi di bidang hilirisasi khususnya industri pertambangan, saya pikir itu adalah salah satu bentuk manipulatif dari pemerintah yang membelakangi kenyataan yang terjadi di Morowali. Salah satunya juga yang disampaikan kemarin oleh Kementerian Perindustrian yang diwakili oleh Pak Agus terkait insiden kecelakaan kerja yang baru-baru lagi ini terjadi di perusahaan yang sama, yaitu di perusahaan Indonesia Insan Stainless Steel atau PT ITSS yang memakan korban 2 orang yang luka-luka dan sampai hari ini mereka masih dirawat. Salah satunya dirawat di Rumah Sakit Makassar, yang satunya sekarang lagi rawat jalan di Kota Kendari. Justru yang disampaikan oleh keterangan yang disampaikan oleh Pak Agus bahwa itu adalah hal biasa kemudian mengakibatkan kecelakaan yang serius. Menurut kami dari SBIP, Pak Agus yang mewakili Kementerian Perindustrian seolah-olah dia tahu kronologis kejadian, sementara dia belum pernah ke Morowali dan menyaksikan secara langsung atau bertemu dengan para korban atau bertemu dengan para buruh untuk dapat mengambil fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah itu yang mungkin bisa saya sampaikan dari kesaksian yang ada. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Baik.